Udah kelihatan belum ya? Udah ya? Aman kok kelihatan. Oke, jadi semenjak Luthor kali ini kita awalin materi terkait dengan PBB ya. Nah, untuk PBB sendiri tuh sebenarnya kan materinya nggak cuma P2 ya, ada P5L juga, tapi karena kemarin dikasih kisi-kisinya itu terkait dengan strata title, strata title kan itu terkait dengan PBB P2 ya, jadi aku lebih fokus ke PBB P2 aja sih. Terus juga sebelumnya disclaimer dulu, waktu angkatan aku tuh Semjak sama Pak Edi cuma dua pertemuan dan kalau nggak salah seingatku tuh terkait dengan upaya ekstensifikasi sama intensifikasi pajak daerah aja sih. Jadi kayak PBBP2, BPHT, BPKB, PBJT tuh nggak diajarin sampai Edi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan gitu, jadi mohon koreksi. Di sini kita diskusi aja ya teman-teman. Gitu. Nah, langsung masuk aja biar nggak usah terlalu lama. Di sini aku udah kasih beberapa definisi sih kayak PBB P2 itu apa, bangunan strata title itu apa, ruang lingkupnya apa aja, terus NJOP-nya, wajib pajak strata title, dan juga definisi-definisi yang terkait nanti sama perhitungannya nanti bisa dibaca sendiri aja ya teman-teman. Eh, aku lebih concern ke perhitungannya aja karena kemarin ada yang bilang juga kalau masih bingung terkait dengan perhitungan strata title. Nah, di sini udah ada contoh perhitungannya terkait dengan rumah susun atau apartemen A. Nah, di sini udah ada data objek pajak di mana luas bumi itu luas tanah ya. Luas tanah dari keseluruhan rumah susun atau si apartemen A itu luasnya 10.000 meter kubik. Meter kuadrat. Kemudian luas bangunannya itu ya rumah susunnya itu sendiri atau apartemennya. Jadi tanpa tanah, luasnya itu 20.000 meter kuadrat. Dan untuk NJOP itu maksudnya kayak harga pasar kalau misalnya tanah atau bangunan itu dijual. Nah, untuk NJOP bumi itu sebesar 3.100.000 rupiah per meter kuadrat. Kemudian untuk NJOP bangunannya itu sebesar 4.200.000 per meter kuadrat. Jadi 1 meter kuadratnya itu dari bangunan itu senilai 4,2. Dan ada NJO PTKP. Nah, NJO PTKP ini maksudnya dia tuh kayak eh, pengecualian atau nilai jual yang bisa dikurangin dari total NJOP dari bumi bangunan. Sama kayak kita kalau waktu mau ngitung PPHOP, kan itu ada PTKP ya. Nah, itu konsepnya tuh sama kayak NJO PTKP. Jadi nanti sebelum ngitung pajak dari PBB-nya itu, kita harus kurangin dulu sama NJO PTKP-nya. Nah, kalau di sini NJO PTKP itu ditetapkan sebesar 15 juta rupiah. Nah, gitu. Nah, nanti di soal pasti em, ditanya terkait dengan gimana sih perhitungan besarnya PBBP2 terutang untuk keseluruhan dari rumah susun atau apartemennya sama nanti diminta untuk hitung PBB apartemen atau rumah susun setiap unit tipenya. Tapi ini tergantung nanti soalnya itu bakal unitnya berapa meter kuadrat gitu. Nah, di sini aku juga udah eh, kasih info terkait tarif sesuai Perda ditetapkan NJOP. Nah, itu nanti pas perhitungan PBB tarifnya itu bakal ngacu ke sini. Kalau NJOP-nya kurang dari 200 juta, itu tarifnya 0,01%. Kalau lebih dari 200 juta sampai dengan 2 miliar itu 0,1%. Terus lebih dari 2 miliar sampai dengan 10 miliar itu tarifnya 0,2 dan yang terakhir itu kalau lebih dari 10 miliar itu tarifnya 0,3. Nah, kalau tadi udah info-info terkait dengan rumah susun sama apartemennya, kita masuk ke perhitungan PBB apartemen sebelum pemecahan. Sebelum pemecahan itu maksudnya keseluruhan dari apartemen tersebut gitu. Nah, info yang kita butuhkan tuh luas buminya itu berapa, sama luas bangunan itu berapa. Kemudian nanti kita bakal kali sama NJOP dari masing-masing bumi sama bangunan. Nah, tadi kan udah kita tahu ya luas bumi dari apartemen itu 10.000. Nah, ini tinggal masukin aja ke tabel di sini 10.000, sedangkan bangunannya itu 20.000. Nah, baru deh nanti dikali sama NJOP. Kalau NJOP bumi itu 3.100.000,
Dan untuk bangunannya 4.200.000. Nah, didapat NJOP dari buminya 10.000 dikali 3,1 sama dengan 31 miliar. Kemudian bangunannya 20.000 dikali 4,2 juta, dapatnya 84 miliar. Dan didapatkan total NJOP-nya itu ditambah aja 31 tambah 84 sama dengan 115 miliar rupiah. Nah, setelah ini jangan langsung dikali sama tarif PBB-nya, tapi kita kurangi dulu nih sama NJO PTKP senilai 15 juta. Nah, 15 juta ini fix ya, jadi dia NJOP-nya mau kurang, mau bermiliar-miliar, mau sampai triliun atau cuma berapa juta, tetap dikuranginnya sama 15 juta, nggak berubah. Nah, kalau udah dikurangin 115 kurang 15, dapat nilai NJKP, nilai jual kena pajak. Nah, jadi nih NJKP inilah yang bakal jadi DPP dari PBB P2 untuk perhitungan pengalian tarifnya. 115 dikurang 15 juta sama dengan 114 juta, 114 miliar 985 juta rupiah. Nah, kita lihat nih, sebelum kita kaliin sama tarifnya, kita tentuin dulu kira-kira tarif yang bakal dikenain itu berapa sih. Sesuai dengan Perda, ditetapkan NJOP, kan dia 114 miliar ya, 985 juta. Itu berarti masuk ke lapisan yang paling tinggi, karena dia lebih dari 10 miliar. Berarti dari 114 miliar 985 juta ini bakal dikenain tarif sebesar 0,3%. Tinggal dikali deh untuk ngitung PBBP 2-nya. 114.985 dikali 0,3% sama dengan 344.955.000 rupiah. Itu. Dari PBB keseluruhan ini ada yang mau ditanyain nggak? Kak, maaf hasilnya kok 114 ya? Masalah ya? Enggak kok, ini kan 115 miliar ya, dikurangin sama 15 juta, jadinya 114 miliar 985 juta. Benar nggak sih? Oh iya, oke. Oke gitu ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke gimana perhitungan PBB setelah pemecahan untuk setiap unit? Kalau nggak ada, aku lanjut aja dulu. Ada chat yang masuk. Kak, itu tarifnya per DD Jakarta ya? Untuk soal ini, iya nanti mungkin disesuaikan lagi aja ya sama soalnya, tapi kemungkinan bakal pakai tarif per DKI sih. Tapi yang aku tahu tuh tarif per DKI sekarang kan berubah ya. Nanti sambil dilihat juga tahunnya, nanti aku bakal bahas perbedaan aturan PBB DKI untuk yang aturan terbaru sama aturan terlama. Ini nanti ada di soal, cuma aku soalnya nge-SS sini doang, jadi tarif nih ada tulisannya tarif sesuai dengan Perda nomor 16 tahun 2011. Nah, kalau Perdanya nomor 16 tahun 2011, tarifnya yang ini. Itu. Ada yang mau ditanyain lagi? Nanti jangan lupa dilihat lagi soalnya ya. Tahun berapa, terus daerah mana. Tapi harusnya tarifnya sih udah langsung dikasih tahu ya, berapa-berapanya. Oke, aku lanjut. Nah, kita ke perhitungan PBB apartemen setelah pemecahan. Nah, nanti bakal dikasih tahu nih, kira kita harus ngitung PBB untuk luas unit berapa meter kuadrat gitu. Nah, kalau untuk soalan ini, kita harus ngitung luas unit 21, luas unit 42, sama yang terakhir luas unit 54 gitu. Nah, ketika kita mau ngitung PBB setiap unitnya setelah pemecahan, itu informasi yang kita butuhkan itu yang pertama ada LBE. Nah, LBE itu adalah luas bangunan efektif. Nanti di soal itu bakal dikasih tahu Kak, luas bangunan efektifnya berapa. Nah, kalau di sini LBE-nya itu 12.500. Nah, LBE ini untuk setiap unit sama ya. Untuk unit 42 itu juga 12.500. Untuk yang unit 54 itu juga sama 12.500. Nah, untuk LUB ini luas satuan unit bangunan. Jadi, luas dari unit itu berapa sih? Pasti kan beda-beda. Kalau yang unit 21, pastinya LUB-nya 21. Kalau 42, LUB-nya 42. Kalau unit 54, LUB-nya 54, kayak gitu.
Nah, kalau udah kita udah tahu nih LBE-nya 12,5 dan LUB-nya masing-masing dari setiap unit berapa, kita hitung untuk perhitungan bagian bumi bersama dan bagian bangunan bersama. Nah, bagian bumi bersama ini rumusnya udah aku kasih di sebelah kanan. LUB dibagi LBE dikali LBB. LBB itu maksudnya luas bumi bersama atau luas bangunan bersama, tergantung teman-teman lagi ngitung yang mana. Nah, untuk LUB-nya kan kita dapat 21. Untuk LBE-nya kita dapat 12.500. Berarti nanti tinggal 21 dibagi 12.500 berapa hasilnya baru dikali LBB. Nah, untuk LBB luas bumi bersama ini kita pakai yang luas bumi apartemen yang sebelah sini nih 10.000. Semuanya 10.000. Untuk yang unit 42 juga sama 10.000. Unit 54 juga sama 10.000 untuk luas bumi bersama. Jadi nanti 21 dibagi 12.500 dikali sama 10.000 hasilnya 16,8. Nah, ini karena koma, teman-teman boleh di apa namanya? Round up aja 16,8 jadi 17. Untuk luas bumi bersama ada yang mau ditanyain? Pokoknya luas bumi bersama untuk setiap unit itu pasti sama karena ngambilnya dari luas bumi yang apartemen seluruhnya nih 10.000. Nggak ada. Oke, aku lanjut aja ke perhitungan bagian bangunan bumi bersama. Rumusnya itu tetap sama, cuma yang jadi pengalinya itu adalah luas bangunan bersama. Nah, untuk bagian bangunan bersama nih, luas bangunannya jangan langsung pakai yang luas bangunan ini, jangan. Beda sama yang luas bumi. Kalau luas bangunan bersama, itu di sini udah didefinisiin kalau luas bangunan bersama itu adalah selisih antara luas bangunan kotor yang tadi 20.000 dengan luas bangunan efektif. Berarti untuk luas bangunan bersamanya itu 20.000 yang tadi dikurangin sama LBE 12,5. Berarti LBB-nya sama dengan 7.500. Nah, pasti luas bumi bersama sama luas bangunan bersama untuk setiap unit ini sama ya. Tinggal bedanya itu di perhitungannya aja nanti. Karena untuk LUB-nya kan beda masing-masing. Tadi ada chat yang masuk. Kak, boleh minta link sheet-nya nggak ya? Eh, mungkin Pilo bisa tolong share linknya nggak? Ke chat aja, soalnya dia minta. Nanti ditunggu aja ya, kalau udah ada yang share atau belum. Oke, nah itu udah. Itu baru deh kita perhitungannya itu tuh tetap sama. Paling beda di pengalian aja yang LBB. Di sini 21 dibagi 12.500 dikalinya 7.500 didapetin 12,6 terus kita pembulatannya ke atas jadinya dapat 13. Ada yang mau ditanyain? Kak, ini namanya perhitungan apa tadi ya? Yang ini ya, ini PBB apartemen setelah pemecahan. Jadi kita ngitung untuk setiap unit dari apartemen. Nah, kalau ini perhitungannya untuk bagian bumi bersama sama bagian bangunan bersama. Apakah udah jelas atau belum? Oke. Nah, kita udah dapat nih nilai bagian bumi bersamanya 17, kita pakainya yang pembulatan. Bagian bangunan bersamanya itu 13. Baru deh kita masuk ke perhitungan untuk PBBB-nya. Nah, komponen dari perhitungan PBB setiap unit itu ada 3. Pertama, bangunan per unit, terus bumi bersama, sama bangunan bersama. Nah, untuk bangunan per unit ini, luasnya tadi kan pakai unit type-nya itu 21, terus jangan lupa NJOP-nya tetap sama kayak tadi mekanismenya, kita kaliin luas sama NJOP. Nah, NJOP kita pakai NJOP bangunan yang ini, 4,2. Kemudian bumi bersamanya tadi kita udah dapat nilainya 17 luasnya. NJOP-nya kita pakai NJOP bumi yang 3,1. Kemudian untuk bangunan bersamanya tadi kita udah dapat 13 dikali NJOP bangunannya 4,2. Nah, ini total NJOP-nya jangan lupa ditambah senilai 195.500.000 rupiah. Terus kalau udah, jangan lupa kita kurangin lagi sama NJOP TKP-nya sebesar 15 juta, hasilnya 180.500.000 rupiah. Baru deh kita tentuin dulu nih tarif PBB yang terutang tuh berapa. Ini kan 180.500 ya, berarti masuk ke lapisan tarif yang pertama karena kurang dari 200 juta.
Berarti pakai 0,01%. Dari 180.500.000 dikali 0,01% didapat 18.050 rupiah. Dari sini ada yang mau ditanyain? Jadi pas kita mau ngitung PBB apartemen setelah pemecahan untuk setiap unitnya, kita tentuin LBE-nya berapa, LUB-nya berapa, terus bagian bumi bersamanya itu berapa, bagian bangunan bersamanya berapa, baru kita masuk ke tabel yang kayak gini. Jangan lupa untuk komponennya itu ada 3, selain bangunan bersama sama bumi bersama itu ada bangunan per unitnya. Gitu. Semoga udah jelas ya. Kita lanjut ke unit yang kedua yaitu 42 meter kuadrat. Ini sama aja sih, cuma beda di LUB-nya kan dia 42 ya. Terus bagian bumi bersamanya berarti tinggal 42 dibagi 12.500 dikali 10.000. Nah, luas bumi bersama tadi kayak yang aku bilang itu pasti semua unit itu sama. Jadi hasilnya untuk luas unit 42 meter kuadrat itu bagian bumi bersamanya 33,6. Dari hasil perhitungan kayak gini. Jangan lupa di pembulatan biar hitungnya gampang, nggak koma-koma. Jadi 34. Dan untuk luas bangunan bersama yang kayak tadi aku bilang juga itu pasti sama nilainya. Jangan lupa jangan langsung pakai 20.000 tapi dikurangin dulu sama LBE. Dapat 7.500 baru deh kita hitung bagian bangunan bersamanya itu 42 dibagi 12.500 dikali 7.500 sama dengan 25,2. Dan di pembulatan karena dia 0,2 di bawah 0,5 dia pembulatannya ke bawah. Ini random. Kemudian lanjut ke tabel, ini sama juga, paling bedanya di bangunan, di bagian luasnya, bangunan per unitnya kan dia 42, berarti 42 dikali NJOP-nya 4,2, bumi bersama tadi kita udah dapat 34, bangunan bersamanya udah dapat 25. Terus NJOP untuk bumi bersama pakai NJOP bumi, kalau NJOP bangunan bersama pakai NJOP bangunan yang 4,2. Didapetin deh NJOP totalnya 386.800.000 rupiah dari total NJOP bangunan per unit ditambah bumi bersama ditambah bangunan bersama. Kemudian jangan lupa untuk dikurangi NJOP TKP 15 juta didapetin 371.800.000 rupiah untuk NJKP-nya. Nah, untuk tarifnya itu berarti 371 juta masuk ke lapisan kedua karena lebih dari 200 juta tapi kurang dari 2 miliar. Pakainya 0,1%. Didapetin hasil 371.800. Ntar ada chat yang masuk, Kak, yang LB-nya dari selisih LB kotor dan LB efektif tuh untuk perhitungan LB apa ya? Ini untuk luas bangunan bersama. Perhitungan luas bangunan bersama. Yang ini. Jadi luas bangunan 20.000 dikurangin sama LBE itu untuk perhitungan luas bangunan bersamanya. Kalau luas buminya nggak usah, dia langsung dapat dari 10.000. Nggak usah dikurangin sama LBE. Karena LBE kan namanya juga udah luas bangunan ya. Oke, gitu ya teman-teman. Ini aku tambahin deh rumusnya. Luas bangunan dikurangin LBE. Ada yang mau ditanya lagi? Lanjut ke unit type yang terakhir. Ini juga sama aja, beda di sini aja sih bagian bumi bersama, bagian bangunan bersama sama nilai NJOP ini. LBE-nya tetap 12,5, LUB-nya sesuai sama luas unitnya 54, luas bumi bersamanya 10.000 tetap nggak ada yang berubah. Bagian bumi bersamanya dia dapat 43,2 karena dari 54 dibagi 12,5 dikali 10.000. Dan di pembulatan ke bawah jadi 43. Nah, untuk LBB, luas bangunan bersama ini juga sama, nggak ada yang berubah. 7.500 tadi 20.000 dikurangin 12,5. Kemudian bagian bangunan bersamanya 32,4 didapat dari 54 dibagi 12,5 dikali 7,5. Dan pembulatan ke bawah jadi dapat 32.
tinggal masukin deh ke tabelnya bangunan per unitnya 54, bumi bersama tadi 43, bangunan bersamanya 32, dikali NJOP dari masing-masing, didapetin NJOP totalnya itu 494.500.000 rupiah. Jangan lupa dikurangin juga sama NJOP TKP senilai 15 juta dan dapat NJKP-nya itu 479.500.000. Nah, kalau kita lihat lagi nih ke lapisan tarifnya 479 juta itu masuk ke lapisan tarif 2. Dan nilai tarifnya itu 0,1%. Tinggal dikali deh 0,1% dikali 479.500 dapat 479.500 rupiah. Untuk luas unit type 54 meter kuadrat. Udah deh, ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Kalau aku jelasin kecepatan, tolong kasih tahu aja ya. Nggak ada yang mau ditanya lagi. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, untuk perhitungan strata title-nya sampai sini aja. Karena dari angkatan aku tuh waktu itu diajarin strata title tuh untuk perhitungan rumah susun sama apartemen. Doang kayak gini. Semoga yang keluar juga rumah susun apartemen aja ya, karena yang udah diajarin. Gampang sih ini. Kalau ngerti apa aja yang harus diperhatikan. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku lanjut ke PBBP 2 DKI. Jadi, tadi ada chatnya. Rumah susun sama apartemen sama ya Kak perhitungannya? Iya, sama. Rumah susun kan itu dia juga pasti ada kayak luas unit type-nya tuh berapa meter kuadrat. Sama kayak apartemen itu perhitungannya sama. Kak, kalau komanya pas di 0,5 itu di round up ya Kak? Setahu aku, iya sih kalau pas di 0,5, 0,5 pas nggak, di round up nggak sih, Nat? 0,5 di round up ke atas kan? Round up kan emang ke atas ya? Iya, maksudnya kalau pas di 0,5 itu, misalnya 25,5 berarti langsung 26 kan? Iya, di round up. Iya, berarti Soalnya kalau enggak jelek banget angkanya. berarti dari 0,0 sekian sampai 0,4 itu di rundown, 0,5 ke atas baru di run up. Kak, kalau 0,1 pun tetap di round up kayak pajak atau oke. Kalau round up kayak pajak itu nggak sih perhitungan apa ya? Aku lupa lagi. PKP ya, penghasilan kena pajak. Beda nggak sih harusnya? Iya, betul. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau udah masuk ke PBBP 2 DKI. Nah, waktu angkatan aku tuh Perda DKI tahun 2024 tentunya belum diterapin ya, karena aku belajar PBB-nya tuh tahun 2023. Jadi sebenarnya mau kasih kayak gimana sih perhitungan strata title pakai aturan baru tuh juga masih takut bingung, takut salah. Jadi aku cuma mau kasih perbedaan yang harus diperhatikan gitu dari aturan yang lama sama aturan yang baru. Nah, aturan yang lama itu kan ada di Perda DKI nomor 16 tahun 2011 tentang PBBP 2 dan aturan baru kalau nggak salah, kalau misalnya salah tolong koreksi, aku cari itu ada di Perda DKI nomor 1 tahun 2024 tapi dia tentang PDRD jadi udah jadi satu gitu. Kan beda sama yang aturan lama ya yang tersendiri aturan PBBP 2-nya. Sedangkan di Perda yang baru tuh dia tentang PDRD jadi satu sama pajak daerah lainnya. Nanti kalau misalnya teman-teman punya aturan baru DKI Jakarta yang khusus tentang PBBP 2 boleh infoin aja. Nah, ini udah aku kasih perbedaannya untuk eh, peraturan lama sama peraturan baru itu ada di perbedaannya tuh ada di bagian NJO PTKP-nya. Kalau di aturan lama NJO PTKP-nya itu kan 15 juta. Sedangkan di aturan baru udah naik nih.
Jadi 60 juta untuk setiap wajib pajak. Nah, karena dari 2011 ke 2024 juga udah berapa puluh tahun yang lalu, bukan puluh sih, belasan tahun yang lalu, berarti gedenya juga signifikan. Nah, berarti nanti kalau misalnya di soal, kalian ngitung PBB strata title-nya ternyata untuk pakai aturan yang terbaru, itu NJO PTKP-nya jangan pakai 15 juta, tapi 60 juta. Kecuali udah emang di statement di soal 15 juta. Berarti pakai yang 15 gitu. Kalau nggak ada tulisan NJO PTKP ditetapkannya berapa, tapi di situ udah ada keterangan tahun pajak 2024. Terus daerah DKI berarti pakai yang aturan baru yang 60 juta. Berarti nanti dikurangnya 60 juta. Terus selain itu di Perda DKI Jakarta ini nggak ada terkait dengan NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB P2. Di aturan baru itu ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJO PTKP. Jadi maksudnya nanti yang setelah NJOP dikurangin sama NJO PTKP berarti kan yang NJKP ya. Nih, NJKP kan NJOP dikurang NJO PTKP dapatnya segini itu baru nanti dikali sama persentase ini sebelum kita ngitung PBB-nya berapa. Dan aku cari ada di aturan turunan di Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 17 tahun 2024. Kalau NJOP yang digunakan itu berupa hunian ditetapkan sebesar 40% dan kalau selain hunian ditetapkan sebesar 60% dari NJOP setelah dikurangi NJOP TKP. Jadi gitu. Kalau nanti soal strata title-nya, aduh agak ribet sih sebenarnya tahun 2024. Kalau strata title-nya pakai aturan baru berarti berdasarkan peraturannya ya. Berarti nanti nilai NJKP-nya ini nggak langsung dikali sama tarif PBB-nya, tapi dikaliin dulu sama yang ini nih, 40% atau 60% tergantung dia hunian atau bukan. Kalau apartemen rumah susun kan dia hunian ya. Berarti nanti 114 juta 900 114 miliar 985 juta ini dikali sama 40%. Totalnya berapa? Misalnya hasilnya sekian, 1 miliar lah. Kita tembak aja 1 miliar. Baru nanti dikali sama tarif PBB-nya. Kayak gitu. Itu sepemahaman aku kalau baca dari aturannya. Untuk Pak Edi, pernah ngasih latihan soal aturan baru nggak? Aku belum lihat latihan soal kalian sih sebenarnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Karena di aturan lama nggak ada, makanya dia langsung setelah dapat NJKP-nya berapa, langsung kali ke tarif PBB-nya gitu. Nah, tadi aku mau ngasih latihan soal kalau aturan baru, tapi takutnya salah. Udah sering kak latihan baru. Oh, atau latihan dikasih atau namanya udah sering. Oh, kayak gitu nggak sih perhitungannya? Kalau latihan soal yang baru, ada lapisan nih. 2, 3, 4, ada 4 lapisan tarif. Tapi di aturan baru, ini tarifnya tunggal 0,5%. Berarti ya udah, dia mau jumlah NJKP-nya berapa, mau 1 juta, mau 100 miliar, pakainya 0,5%. Kayak gitu nggak sih? Jujur aku tuh suka. Gitu. Kak, aku belum paham pakai perhitungan aturan baru. Aduh, gimana ya? Oke, jadi gini. Aku copy dulu deh. Nilainya hilang. 3.100.42. 3.100.42. Ini 5. Nah, ini kan misalnya kita pakai perhitungan yang tadi 10.000, 20.000 nih sama NJOP-nya kita dapat NJOP 115
miliar. Nah, kalau tadi kan NJOP TKP-nya kita pakai 15 juta ya untuk aturan baru, aturan lama. Nah, kalau kita perhitungannya pakai aturan baru, itu kurangnya 60 juta. Berarti di sini kita taruhnya 60 juta, taruh 60 juta. Nah, dapatnya 114 miliar 940 juta rupiah. Nah, dari NJKP ini untuk aturan baru jangan langsung dikali sama tarif PBB-nya, tapi kita kaliin dulu sama yang ini nih, yang ketentuan NJOP yang ada di Pergub DKI 17 2024. Nah, karena ini kan rumah susun ya, rumah susun atau apartemen A. Nah, rumah susun atau apartemen itu kan hunian ya, tempat tinggal. Berarti nanti pakai nilainya tuh yang 40%. Berarti, gimana ya nulisnya? Hunian, NJOP hunian 40%. Berarti kita kaliin dulu nih, 114 miliar 940 juta dikali 40%. Dapat deh 45 juta, 45 miliar 976 juta. Beda kan sama tadi yang aturan lama, nanti NJKP-nya tuh dia langsung 114 dikali sama PBB. Tapi nanti di aturan baru, PBB-nya tuh bakal dikaliin sama yang 45 miliar, bukan 114 miliar. Nah, PBB P2 yang terutang itu kita pakai tarif yang baru, berarti 0,5%. Ini fixed rate untuk berapapun nilai NJOP-nya, dia tetap 0,5%. Dikali 0,5. Salah. Kok error benar dong yang tadi. Pakai koma. Bentar ya, sebentar. Nah, dapat deh 229.880.000. Ya gitu nggak sih perhitungannya, benar nggak? Ya gitu ya teman-teman perbedaannya. Nah, nanti untuk unit type-nya disesuaikan aja perhitungannya biar nggak terlalu lama. Kayak gitu. Kalau misalnya dia bukan hunian, kalau bukan hunian berarti apa ya kira-kira? Hmm, perpustakaan. Ya pokoknya selain hunian berarti nanti dikalinya 60%. Pokoknya untuk bangunan yang bukan dijadikan sebagai tempat tinggal atau hunian gitu. Itu pakainya 60%. Ini karena rumah susun kan dia sebagai tempat tinggal, sebagai hunian, pakainya 40%. Itu ada yang mau ditanya lagi nggak, teman-teman? Perbedaannya ada di sini ya, NJOP TKP-nya aku warnain apa ya? Ini dia merah. Sama di sini. NJOP hunian sama PBB P2-nya. Aku sampingin deh perbandingannya biar nggak usah bolak-balik. Ini 15. Nah, beda kan? Nah, berarti di aturan baru, kalau misalnya teman-teman ditanyain perbedaannya apa dari aturan baru sama aturan lama, berarti nilainya nih, PBB P2 terutang untuk aturan baru itu jauh lebih kecil daripada pakai aturan yang lama. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Insya Allah semoga udah jelas ya. Kita lanjut ke BPHTB, boleh, Nat? Oke, nah sekarang kita lanjut ke BPHTB. Sebenarnya kalau dari kisi-kisi yang dikasih sih nggak ada hitung-hitungan ya, Alhamdulillah untuk BPHTB. Pun nanti ternyata ada gitu di soal UAS. Sebenarnya buat BPHTB itu perhitungannya nggak serumit yang strata title gitu ya, yang pakai kayak perbandingan-perbandingan gitu kan. Jadi dia bisa langsung kayak dikali aja sama tarif di BPHTB-nya setelah dihitung berapa nilai kena pajaknya. Sebenarnya agak-agak mirip juga sih sama PBB,
Tapi nggak ada yang kayak perbandingan perbandingan gitu ya kalau dari yang aku pelajarin di tahun kemarin sih. Karena jujur emang BPHTB itu materinya lumayan sederhana. Jadi dia lebih ke teori gitu, sama kayak agak mengkritisi kebijakannya si BPHTB aja sih. Dan kalau dari kisi-kisi yang kemarin dikasih juga, itu kan yang BPHTB lebih kepada terkait sama PPJB sama AJB ya. Nah, itu yang bakal aku tekenin di Lutor kali ini. Nah, sekarang aku mau ngasih gambaran umum dulu sih terkait BPHTB. Jadi kalau BPHTB itu kan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi ini aja ada kata kuncinya ya, perolehan. Nah, karena sebenarnya perolehan ini tuh maksudnya apabila ada hak atau ada transfer kepemilikan atau transfer hak gitu ya dari tanah dan atau bangunan. Nah, si transfer haknya ini kan kayak menjadi kekayaan kita gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dipajaki gitu. Nah, terus kalau dari BPHTB ini buat aturannya aku ngambil dari UU HKPD. Sebenarnya ada beberapa perbedaan kalau kita sandingin ya, yang antara PDRD sama HKPD. Nanti udah aku kasih juga screenshot tadi bawah-bawah. Nah, mungkin boleh agak di scroll ke bawah, Mei. Langsung yang ke bawah aja, yang ke kisi-kisinya. Nah, ya, jadi gini. Nah, jadi kalau di BPHTB itu yang paling mencolok itu adalah saat terutang BPHTB-nya itu sendiri ya. Nah, yang di sebelah kiri ada UU PDRD dan di sebelah kanan ada UU HKPD. Yang jadi highlight poinnya itu adalah saat terutang ketika terjadi jual beli. Jadi waktu UU PDRD itu saat terutangnya BPHTB itu ditetapkan kalau untuk jual beli itu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Oh ya, ini buat FYI aja buat informasi. Jadi kalau untuk BPHTB itu saat terutangnya itu ya bisa agak beda-beda gitu ya, tergantung sebenarnya kenapa sih ini transfer haknya atas tanah atau bangunan itu terjadi karena kegiatan apa. Nah, ini dari A sampai H itu contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan beralihnya transfer itu sendiri. Nah, kalau untuk jual beli ini, waktu di UU yang lama adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Tapi waktu di HKPD, saat terutangnya BPHTB itu jadinya ketika pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli atau PPJB. Nah, sebelum lebih lanjut, kita bahas dulu PPJB sama tadi ya, akta jual beli dulu. Mungkin boleh di-scroll ke bawah, Mei. Nah, jadi ini ada perbedaan PPJB sama AJB. Jadi, kalau dari tahapannya itu, biasanya kan kalau misalnya kita kayak beli tanah atau bangunan, ada tahapan kayak perjanjian pengikatan jual beli dulu atau PPJB. Kalau itu bahasa gampangnya kayak seolah-olah buat ngetap gitu loh, kayak oh ini kita mau tanah ini tuh kita bakal ada transaksi nih, transaksi ke pemindahan kepemilikan di masa yang akan datang. Nah, untuk mengikat si transaksi atau jual beli itu, maka dibuatlah PPJB dulu biasanya. Nah, kalau untuk PPJB ini terjadi antara penjual sama pembeli. Jadi dari sisi penjual, penjual tuh udah dapat kepastian kayak, oh oke, berarti tanah sama bangunan gue ini udah terikat nih sama si calon pembeli atas propertinya. Jadi si penjual nggak akan ngejual ke pihak lain gitu karena udah ada PPJB. Dan istilahnya si pembeli itu juga udah ngasih kepastian kayak gue udah fix nih mau beli kayak gitu. Nah, terus tadi kayak udah aku sebut juga PPJB ini perlu dibuat salah satunya adalah manfaatnya biar tanah sama bangunannya tuh nggak diincar atau nggak dijual sama orang lain. Nah, terus PPJB ini juga sebenarnya udah eh, apa ya? Udah berkaitan juga sama pihak lain yaitu notaris karena untuk pembuatan PPJB ini disaksikan oleh notaris jadi nggak cuma sekedar ya udah penjual sama pembeli aja tapi emang PPJB ini nggak dibuat sama pejabat pembuat akta tanah atau PPAT gitu. Nah, kalau AJB itu adalah akta jual beli. Jadi sedari AJB itu apa ya? Kayak dia itu udah
setingkat lebih tinggi lah dari PPJB statusnya. Jadi kalau AJB itu emang suatu bukti otentik, jadi benar-benar membuktikan kalau ada peralihan hak atas tanah dan atau bangunan gitu. Nah, jadi AJB ini ibarat kata kayak udah terjadi transaksinya dan udah terjadi adanya transfer kepemilikan gitu. Ini juga sebagai bukti transaksi jual beli properti dan dibuatnya oleh PPAT. Jadi emang secara hukum pun AJB itu kedudukan hukumnya ya lebih tinggi dari PPJB gitu. Karena dia kan juga udah akta gitu ya, udah bukan kayak perjanjian pengikatan jual beli aja gitu. Nah, terus AJB itu fungsinya apa? AJB itu fungsinya sebagai pembuktian kalau emang udah terjadi transaksi jual beli bangunan atau tanah yang sah dan dua belah pihak tuh sama-sama udah tahu, sama-sama udah sepakat emang terjadi proses jual beli tanah atau bangunan gitu. Terus juga ini tuh sebagai pengikatan biar penjual sama pembeli tuh emang saling memenuhi kewajibannya dalam proses jual beli properti ya. Mungkin kalau untuk penjual ya dia bener-bener kayak ngasih bangunan, tanahnya, atau mungkin ada hal-hal lain yang apa ya menyangkut kewajiban dia gitu dari kontrak. Ya kalau misalnya untuk pembeli ya berarti dia berkewajiban untuk melunasi gitu kan. Terus dari secara hukum juga AJB itu digunakan sebagai bukti untuk menuntut kewajiban pihak yang lalai. Boleh di-scroll lagi, Mei. Nah, jadi kesimpulannya AJB itu status hukumnya emang lebih tinggi dan udah menyebabkan beralihnya kepemilikan bangunan atau tanah dari penjual ke pembeli. Nah, kalau PPJB itu istilahnya cuma kayak buat ngetap aja sebagai surat perjanjian antara penjual dan pembeli. Dan PPJB ini tidak membuat beralihnya status kepemilikan properti dari penjual ke pembeli gitu. Nah, terus ini masuk ke poin yang kisi-kisinya. Jadi, kalau dari kisi-kisi yang aku dapat itu, dia kayak apa ya? Kontradiksi antara definisi BPHTB, terus juga ada kaitannya sama tax avoidance sama peningkatan peluang penerimaan gitu ya, di dengan adanya ketentuan yang baru. Jadi tadi berdasarkan yang udah aku cari-cari juga, kalau nggak salah tuh dari data Bapenda Tangsel ya, salah satu kasusnya itu ketika masih menggunakan UU yang lama atau UU PDRD, itu tuh orang-orang cenderung cuman kayak ya udah bikin aja PPJB-nya, AJB-nya tuh dibuat kapan-kapan kayak gitu. Jadi banyak orang yang kayak mangkir gitu loh dari kewajiban apa namanya kewajiban untuk melunasi BPHTB itu dengan alasan karena kan ya emang BPHTB itu terutangnya ketika udah ada akta kan di undang-undang yang lama kayak yang tadi di screenshot sebelah kiri itu kan terhutang ketika pembuatan akta. Nah, jadi orang-orang itu kayak cenderung ya udah ini PPJB dulu aja nanti aktanya tuh dibuat entar-entaran aja kayak gitu. Nah, ini jadi salah satu cara gimana dia menghindari BPHTB yang terhutangnya itu. Nah, ini kalau dari secara revenue pemerintahan ya tentunya kan akan mengganggu ya, karena kan harusnya udah terutang nih, maksudnya kan kayak seolah-olah tuh udah beralih gitu kan ya, tapi malah nggak dibayar gitu kan BPHTB-nya itu kalau dari sisi pemerintah. Nah, makanya karena dari pemerintah mungkin melihat adanya fenomena-fenomena penghindaran itu, jadi dibuatlah kan di HKPD itu dibuat kalau BPHTB itu terutang sejak dibuatnya PPJB kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah tuh kan sangat menguntungkan ya. Maksudnya pemerintah tuh nggak usah nunggu orang-orang buat AJB gitu untuk memungut BPHTB. Jadi otomatis dia akan lebih cepat dapat revenue, akan lebih cepat dapat cash dari pajak dari BPHTB-nya orang-orang yang melakukan transaksi transfer kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu dari definisi BPHTB-nya itu sendiri, kan dia dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, sedangkan PPJB itu kan tadi seperti yang udah dibahas di atas, dia nggak mencerminkan bahwa sudah terjadi transfer kepemilikan hak tanah atau bangunan. Nah, kalau BPHTB itu kan dibayarnya sama si pembeli, berarti kan pembeli itu baru mendapatkan hak atas tanah atau bangunan itu kalau misalnya tadi kan udah ada AJB. Nah, jadi kalau misalnya pas baru PPJB doang itu kan tidak menandakan adanya transfer kepemilikan baru gitu ke si pembeli. Nah, disitulah kayak kontradiksinya gitu. Jadi
Sebenarnya BPHTB yang terutang saat PPJB itu nggak sesuai dengan hakikat BPHTB. Cuma kalau yang berdasarkan yang aku baca juga ya dan pandanganku juga itu jadi seolah-olah emang agak serba salah gitu ya. Karena kan di satu sisi pasti pemerintah ya pengen dong, apalagi pemerintah daerah ya untuk mendapatkan revenue dari perpajakan kayak gitu kan salah satunya dari BPHTB ini. Dan ya kan lumayan besar ya, misalnya kayak harga nilai bangunannya 5 miliar gitu kan, misalnya BPHTB-nya 5% kayak gitu kan juga lumayan ya untuk pemasukan daerah. Dan kalau misalnya orang-orang pada melakukan tax avoidance kan tax loss-nya berarti kan lumayan besar. Nah, di satu sisi tuh ya pemerintah ingin menutupi loophole-loophole yang kayak gitu. Nah, tapi masalahnya adalah kalau BPHTB ini hakikatnya ya di undang-undang kan itu baru pungutannya itu terjadi ketika udah ada perpindahan kepemilikan. Nah, itulah yang menjadi kontradiksi. Paling itu sih kalau untuk BPHTB. Nah, kira-kira kalau dari yang BPHTB-nya ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Kayaknya aman lah ya. Paling nanti tinggal dibaca-baca lagi aja sama kalau mau bisa agak mulai dicari gitu loh kayak data-data mungkin di salah satu daerah atau dari data-data Bapenda terkait BPHTB sebelum sama sesudah si aturan HKPD ini. Jadi kayak buat mendukung argumennya kalian gitu nanti waktu ngerjain UASnya. Paling gitu sih kalau untuk yang BPHTB. Nah, sekarang mungkin aku lanjut dulu kali ya ke yang PKB. Nah, kalau untuk PKB ini aku juga dikasih tahu kisi-kisi yang lebih rincinya itu dia lebih ke arah kilometer tax gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ke kilometer tax, aku juga mau ngasih gambaran sedikit terkait pajak kendaraan bermotor. Jadi, pajak kendaraan bermotor itu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, kalau untuk objek PPKB-nya sendiri ya, ya seperti definisinya ya, dia itu adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Cuman emang ada beberapa kendaraan bermotor yang dikecualikan. Nah, ini juga ada di UU PDRD sebagaimana yang telah diubah di UU HKPD. Kayak gitu. Nah, mungkin boleh dikebawahin nih. Nah, ini untuk dasar pengenaan PKB. Nah, ini yang udah mulai agak masuk ya ke kisi-kisinya. Jadi, kalau untuk dasar pengenaannya itu, dia kan kalau dari undang-undangnya ya adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok. Nah, apa aja sih dua unsur pokoknya itu? Yaitu nilai jual kendaraan bermotornya sama bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nah, dari sini kita tuh bisa ngelihat kayak sebenarnya tuh ada intensi dari pemerintah untuk ya seperti yang kita ketahui ya kendaraan bermotor itu kan memang di satu sisi memudahkan kita gitu dalam transportasi, tapi juga membawa beberapa dampak negatif, misalnya kayak kerusakan jalan atau kerusakan lingkungan akibat emisi kendaraan bermotor kayak gitu kan. Nah, makanya dengan adanya pajak kendaraan bermotor ini salah satunya adalah untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor, kepemilikan jumlah kendaraan bermotor biar nggak makin berlarut-larut dampak negatifnya. Karena kalau misalnya terlalu banyak juga kan akan menimbulkan dampak negatif ya si kendaraan bermotor ini. Nah, kalau yang dimaksud dengan bobotnya ini tuh kayak gimana sih? Di undang-undang itu dirincikan juga. Jadi kalau untuk bobot itu dia menggunakan koefisien. Jadi kalau misalnya koefisiennya sama dengan satu, itu masih dianggap masih dalam batas toleransi. Tapi kalau koefisiensinya lebih besar dari satu, itu penggunaan kendaraan bermotornya dianggap melewati batas toleransi kayak gitu. Nah, kalau untuk koefisiennya itu sendiri emang berbeda-beda gitu ya. Kita bisa lihat di aturan Permendagri nih yang di sebelahnya. Ini aku ambil Permendagri nomor 6 tahun 2023. Jadi emang ini itu penentuan bobotnya untuk di yang tahun 2023 ya. Emang untuk penghitungan bobotnya ini kalau kita lihat sebenarnya itu dia koefisiennya dibedakan berdasarkan jenis kendaraannya ya. Nah, kayak misalnya nih mobil penumpang itu nilai koefisiennya sama dengan satu. Terus ada sedan dia 1,025. Terus nanti ada beda kendaraan lagi bus itu dia 1,1. Jadi kalau berdasarkan dari Permendagri ini untuk pembobotan koefisien dalam penghitungan pajak kendaraan bermotor di Indonesia itu masih bergantung pada jenis kendaraannya.
bukan misalnya kayak mungkin jenis polutannya dari kendaraannya atau mungkin jenis seberapa jauh, seberapa kilometernya si kendaraan itu dipakai kayak gitu enggak. Jadi kalau di Indonesia untuk sampai saat ini bobotnya masih berdasarkan ya ini jenis-jenis kendaraan ini kayak gitu. Nah, kalau di sini dibilangnya memang dia itu berdasarkan batas toleransi atas kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan. Nah, tapi kalau berdasarkan riset yang pernah aku baca juga ya, dari aku lupa deh jurnalnya siapa, pokoknya di jurnal itu dibilangin kayak sebenarnya kalau pembobotan yang pakai ini tuh kurang efisien karena kan apakah benar emang si truknya ini nih 1,3 tuh apakah sebanding gitu dengan kerusakan-kerusakan yang dia buat misalnya kayak kerusakan jalan atau misalnya dengan polusi yang dia keluarkan kayak gitu itu kan nggak mencerminkan gitu ya kayak 1,3 nih dari mana gitu loh aturannya kayak gitu kan. Nah, itu jadi salah satu hal yang masih agak diperdebatkan gitu kalau misalnya membicarakan tentang koefisiennya ini kayak gitu. Nah, mungkin boleh ke bawah nih. Boleh geser ke kiri. Nah, jadi karena tadi juga di undang-undang disebutkan ya kalau emang eh, pengennya itu kan untuk pajak kendaraan bermotor itu berdasarkan kerusakan yang lingkungan itu. Nah, ini sebenarnya juga berkaitan sama konsep dari Pigouvian Tax. Nah, jadi Pigouvian Tax atau pajak Pigouvian itu dikenakan sama kegiatan ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif. Salah satunya ya tadi dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa? Karena tadi ya penggunaan kendaraan bermotor tuh bisa menyebabkan kayak polusi udara, kayak gitu-gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, jadi makanya dan dasar pengenaan pajak berdasarkan Pigouvian Tax itu mempertimbangkan tingkat kerusakan atau pencemaran lingkungan. Nah, makanya sangat didorong gitu loh untuk pajak kendaraan bermotor itu sebenarnya berdasarkan seberapa banyak sih si kendaraan ini mencemarkan kayak gitu. Nah, sekarang kita makin masuk lagi nih ke kisi-kisinya ya, yaitu terkait kilometer tax. Jadi kalau untuk kilometer tax sendiri itu dikenal sebagai pajak jarak tempuh atau biaya penggunaan jalan, di mana dia itu pajak kendaraan bermotornya dikenakan berdasarkan jumlah kilometer yang ditempuh sama si kendaraan itu. Nah, tujuannya itu ya untuk selain untuk mengurangi dampak lingkungan, dia juga untuk mengubah behavior orang-orang gitu biar lebih sering menggunakan transportasi umum. Dan juga dia salah satu tujuannya adalah untuk agar lebih adil gitu. Masa kayak orang yang jarang pakai, misalnya tadi ya kayak koefisiennya misalnya mobil itu sama-sama satu. Tapi kalau mobilnya jarang dipakai, ya kan berarti ya semakin jarang juga dong dia mengeluarkan polusi. Semakin jarang juga dia memberikan beban berupa berupa jalan yang rusak. Nah, tapi ada di satu sisi ada mobil nih yang sama gitu. Tapi dia lebih sering dipakai. Misalnya setiap hari itu dipakai buat perjalanan pulang pergi. Nah, itu kan berarti akan menyumbang emisi karbon yang lebih banyak kan. Dan juga akan memberikan dampak bagi jalan itu kan lebih banyak. Nah, itu dia maksudnya biar adil karena ya karena dia menggunakan lebih banyak dan mencemari lebih banyak ya harusnya dikasih pajaknya ya yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, seperti itulah salah satu tujuan dari kilometer tax. Jadi agar adanya pemungutan pajak yang adil gitu. Dan orang-orang tuh kayak bertanggung jawab atas ya udah gue yang ngecemarin lebih banyak, berarti gue juga membayar pajak lebih banyak sebagai bentuk restorasi lingkungan atas hal-hal yang udah gue timbulkan gitu dari kendaraan kayak gitu. Nah, terus juga kalau untuk tadi udah aku sebutin juga ya kalau di Indonesia ini pemungutan PKB masih berdasarkan objek kepemilikan itu yang bobot yang di SS Permendagri di atas bukan atas penggunaan atau daya konsumsinya. Nah, makanya harusnya pajaknya itu kalau berdasarkan konsep Govian Tax ya, itu harusnya dikenakan sesuai seberapa banyak sih penggunanya itu memberikan dampak-dampak negatif atau polusi terhadap lingkungannya kayak gitu. Nah, terus dengan mengenakan pajak berdasarkan jarak tempuh, impact-nya tuh apa sih? Nah, yang pastinya pasti pemerintah itu juga bisa mendorong satu ini environmental benefit yang tadi ya salah satunya untuk mendorong penggunaan transportasi umum. Jadi orang-orang kayak pada males gitu kan kalau misalnya semakin sering menggunakan kendaraan pribadi pajaknya makin gede, makanya mereka akan beralih-alih ke transportasi umum. Dan tadi untuk yang equity ya, yang dimana orang yang lebih banyak
memberikan kerusakan, orang yang lebih banyak memanfaatkan jalan dan memanfaatkan kendaraan, ya pasti akan dikenakan pajak yang lebih besar gitu. Terus juga ini lambat laun akan mendorong behavioral change masyarakat biar mereka itu lebih tertarik untuk menggunakan moda-moda transportasi umum. Dan yang pastinya ini akan memberikan apa ya revenue juga ya dari pemerintah karena kan untuk pajak-pajak kendaraan bermotor itu umumnya selain untuk yang lingkungan dia itu juga sebagai untuk memberikan perbaikan dari infrastruktur-infrastruktur kendaraan. Karena atas kendaraan yang kita pakai pasti akan memberikan impact juga kan kayak ya jalannya jadi makin sering rusak karena kan kita sering-sering pakai kendaraan. Nah, itu salah satunya bisa digunakan juga dari revenue-nya dari PKB itu sendiri. Dan kalau untuk di Indonesia sebenarnya udah ada earmarkingnya sebanyak kalau nggak salah 10% itu dari pajak kendaraan bermotor untuk restorasi jalan kayak gitu. Tapi emang untuk yang restorasi lingkungan, misalnya earmarking pajak kendaraan bermotor untuk lingkungan itu memang belum ada. Kalau berdasarkan yang waktu itu aku sama Meina juga sempat nulis paper tentang itu emang di Indonesia itu belum ada ya per saat per saat ini gitu untuk earmarking berdasarkan polusi kayak gitu. Nah, terus mungkin bisa digeser ke kiri lagi, Mei. Nah, boleh bawah. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah si kilometer tax ini seseorang akan dikenakan pajak ketika kendaraannya itu sesuai dengan jarak tempuh yang ia lakukan. Oh ya, aku juga mau nginfoin kalau untuk PKB, untuk kilometer tax ini juga udah diadopsi sama beberapa negara gitu ya, beberapa negara di Eropa untuk mempromosikan si sustainability ini. Salah satunya tuh kalau nggak salah di Belanda sama Swedia deh. Tadi kayaknya aku sempat baca. Mungkin nanti bisa dicari-cari juga ya, karena jujur tadi tuh agak susah ya buat nyari aturannya kayak gimana, karena untuk aturan rincinya pun sebenarnya mereka nggak yang terlalu mempublish gitu, dan emang beberapa ada yang masih dalam tahap planning dan baru akan start di 2025. Jadi belum aku cantumkan di sini. Paling itu sih untuk kilometer tax. Nah, kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak ya? Kayaknya nggak ada deh, soalnya nggak ada chat yang masuk juga. Mungkin bisa dilanjut dulu kali ya, Mei ke PBJT. Oke, materi terakhir ini ada PBJT. Nah, dari yang kisi-kisi kemarin tuh cuma aku dikasih tahunya untuk PBJT itu matriks perbedaan dari PDRD sama HKPD ya. Nah, di sini aku udah kasih perbedaannya apa aja sih dari aturan lama dengan aturan baru terkait dengan PBJT. Nah, untuk PBJT sendiri itu kan istilah PBJT baru ada di UU HKPD, sedangkan di PDRD itu belum ada istilah PBJT. Nah, kalau kita lihat di pasal 1 angka 42 UU HKPD, PBJT itu kan singkatan dari pajak barang dan jasa tertentu yang merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Jadi yang bayar tuh ya si konsumen akhir atas pemanfaatan atau pengonsumsian dari barang atau jasa. Nah, untuk kita ke HKPD aja dulu ya biar kita tahu PBJT itu terdiri apa aja sih. Nah, untuk PBJT itu ada di pasal, aku lupa di bab berapa, mungkin bisa dimulai di pasal 50. Nah, untuk objek PBJT-nya itu meliputi entah penjualan, penyerahan, atau konsumsi terkait dengan makanan dan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Nah, kalau kita bisa breakdown satu-satu, objek pajak terkait dengan makanan dan atau minuman itu kan di pajak daerah itu adalah pajak restoran ya. Terus tenaga listrik itu adalah pajak penerangan jalan. Kemudian jasa perhotelan itu jasa hotel, pajak hotel. Jasa parkir itu adalah pajak parkir dan jasa kesenian dan hiburan itu adalah pajak hiburan. Berarti objek PBJT itu merupakan gabungan dari 5 jenis pajak daerah. Nah, itu ada di PDRD. Nah, kalau PDRD itu dipecah, nggak ada istilah PBJT.
Kalau di PDRD itu diatur sendiri pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Nah, kemudian di UU HKPD, 5 jenis pajak daerah ini itu jadi satu, jadi PBJT, pajak barang dan jasa tertentu. Dan ya udah diaturnya tuh digabung jadi satu. Nah, kemudian di pasal 56 ini ada terkait dengan subjek dan wajib pajak PBJT. Subjek pajaknya yaitu konsumen. Jadi siapa sih yang bayar itu adalah konsumennya. Terus untuk wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Jadi bedanya subjek pajak sama wajib pajak itu subjeknya itu adalah kayak dia yang dikenain gitu loh. Dia yang dikenain yaitu konsumen barang dan jasa tertentu. Tapi kalau wajib pajak dia yang harus bayar yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Jadi si orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan ini, dia bayar pajak PBJT atas, jadi itu pajaknya itu bukan uang dia sendiri gitu, tapi uang dari konsumennya. Makanya konsumennya itu adalah subjek pajak, sedangkan wajib pajak yang harus bayarin pajaknya itu adalah orang pribadi atau badan. Gitu perbedaannya. Tapi bisa di beberapa jenis pajak, subjek pajak sama wajib pajak itu ada yang sama. Kalau di sini kan beda. Nah, untuk pasal 57 ada dasar pengenaan PBJT atau DPP PBJT itu adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Tapi kalau dalam hal tidak terdapat pembayaran yang jadi DPP-nya itu dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Jadi yang paling utama tuh DPP-nya adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen. Misalnya dia bayar 100.000, ya berarti DPP dari PBJT-nya itu adalah 100.000. Tapi kalau misalnya nggak ada pembayaran, yang dipakai adalah harga jualnya. Harga jual yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Kayak gitu. Kemudian lanjut di pasal 58 ada tarifnya. Tarif PBJT itu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Nah, jadi 10% ini berlaku untuk semua jenis objek nih, yang makanan, minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, sama kesenian dan hiburan tuh fixed rate 10% berlaku untuk semuanya. Tapi di sini ada khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa itu ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Nah, dan eh, fixed rate dari jasa hiburan ini itu bakal diatur lagi di peraturan daerah wilayah masing-masing. Tapi di undang-undangnya udah ditetapkan nih paling rendah 40, paling tinggi 75. Jadi setiap daerah itu nggak boleh menentukan tarif untuk jasa hiburan diskotek, karaoke, dan lain-lain itu di bawah 40 dan nggak boleh lebih dari 75%. Kayak gitu. Dan khusus tarif PBJT atas tenaga listrik nah berarti tenaga listrik ini juga ada khususnya lagi nih. Kalau konsumsinya dari sumber lain oleh industri pertambangan, minyak bumi, dan gas alam ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Dan untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri itu ditetapkan paling tinggi 1,5%. Kok ini ketutup ya? Oh, dah gitu. Dan di pasal 59 ada gimana sih cara ngitung PBJT. Jadi PBJT itu dihitung dari dasar pengenaan PBJT atau DPP-nya dikali tarif PBJT. Nanti disesuaikan aja. Kalau misalnya kita ngitung jasa hiburan pada diskotek berarti nanti kali tarif jasa hiburan entah 45% atau 50 atau 60% tergantung sama peraturan daerah masing-masing. Dan saat terutangnya PBJT itu dihitung sejak saat pembayaran atau penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Jadi ketika kita konsumennya itu bayar, nah itu PBJT itu udah terutang. Jadi si wajib pajak, si orang yang melakukan penyerahan atau penjualan itu sudah harus mengenakan PBJT. Kayak gitu untuk di UHKPD. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman dari UHKPD? Mungkin teman-teman kalau mau lihat lebih detailnya terkait dengan PBJT, boleh sambil dibuka undang-undangnya, karena ini aku nggak semua masukin sih ke sini. Hal-hal yang harus diperhatikan aja. Oke, kalau nggak ada kita lanjut nih. Kita mundur ke belakang.
ke undang-undang yang lama di nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD. Nah, kayak tadi aku bilang, di UU PDRD tuh istilah PBJT tuh belum ada. Mereka tuh masih dipecah ke masing-masing jenis pajak, pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan pajak penerangan jalan. Nah, di sini aku juga udah masukin masing-masing jenis pajak. Ini ada hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir. Udah, ada 5. Ntar ada channel. Kak, aku mau nanya kalau dia nggak ada pembayaran pakai harga jual ya, Kak. Nah, itu kalau nggak ada penjualan berarti tetap bayar PBJT ya, Kak. Hmm, kalau dari aturan sih kalau nggak ada pembayaran DPP-nya, kayak gini kayak maksudnya. Jadi kalau saat terutangnya itu kan bisa saat pembayaran, bisa saat penyerahan, atau bisa saat konsumsi. Jadi kalau misalnya dia orangnya itu udah menyerahkan objek PBJT tapi belum dilakukan pembayaran, kan kita udah serahin nih. Nah saat itu juga PBJT udah terutang kan. Kalau misalnya belum ada nominal transaksinya berapa, itu PBJT-nya itu dihitung dari harga jual barang atau jasa, jasa yang diserahkan yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Kayak gitu sih menurut pemahaman aku. Jadi kalau misalnya belum ada pembayaran, kita belum bayar cash nih ke orang yang melakukan penjualan atau penyerahan, itu pakai harganya harga jual. Kalau kita belum melakukan pembayaran, belum melakukan cash, tapi penyerahannya itu udah terjadi atau kita udah mengonsumsi tapi kita belum bayar kayak gitu. Kak, berarti nanti kita ngerjain mengacunya HKPD aja ya. Tergantung soalnya lagi sih. Kalau soalnya ada keterangan tahun pajaknya berapa, misalnya kalau ternyata tahun 2024, ini 2024 sih? Oh, 2022, berarti kan HKPD itu berlakunya 2022 ke atas. Berarti 2023, 2022, 2023, 2004, 2024. Nah, kalau tahun pajaknya di antara 3 tahun tersebut berarti pakai aturan baru. Tapi kalau di soal ternyata tahun pajaknya di bawah 2022, misalnya 2021, 20, 19, 18 itu pakai aturan PDRD. Dilihat lagi kembali dilihat soalnya. Kayak gitu. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, lanjut ke PDRD. Nah, PDRD ini kita mulai pajak hotel tuh ada di pasal 32. Objeknya itu adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjangnya sebagai kelengkapan hotel, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jadi objeknya itu adalah semua pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang. Dan juga ada fasilitas-fasilitas yang di hotel itu juga termasuk objek pajak. Nah, pasal 33, nah untuk subjek pajaknya itu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Nah, untuk pajak hotel nih beda nih juga subjek pajak sama wajib pajak. Subjek pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang istilahnya itu kayak dia memanfaatkan pelayanan hotelnya dan yang ngebayarin itu adalah orang yang mengusahakan hotel atau yang punya hotel. Nah, itu dia orang yang punya hotel itu disebut wajib pajak. Tapi kalau subjek pajaknya itu adalah orang yang bayar, orang yang benar-benar dikenain pajak gitu. Itu perbedaannya. Terus pasal 34 DPP-nya itu adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dengan tarif paling tinggi sebesar 10%. Nah, jadi nanti lihat lagi perda masing-masingnya, tarif pajak hotelnya tuh yang penting nggak boleh lebih dari 10%. Nggak boleh 11, 12, nggak boleh 13, nggak boleh 20, nggak boleh, harus di bawah dari 10%. Dan juga gimana sih cara hitung pajak hotel sama tarif dikali DPP. DPP-nya misalnya 100.000, berarti kalau tarifnya misalnya 5%, berarti 5% dikali 100.000. Ya gitu untuk pajak hotel. Nah, pajak restoran, objeknya itu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjeknya itu juga adalah orang yang beli makanan, tapi wajib pajaknya itu adalah orang yang punya restoran. Kayak gitu. Nah, untuk pasal 39 DPP-nya itu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima, tarifnya itu paling tinggi sama kayak hotel paling tinggi sebesar 10% dan DPP. Perhitungannya juga sama, tarif dikali DPP.
Kemudian untuk pajak hiburan, objeknya itu adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Subjeknya itu adalah orang yang menikmati, tapi wajib pajak itu adalah orang yang menyelenggarakan hiburan atau yang punya tempat hiburan itu. DPP-nya jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan dengan tarif paling tinggi sebesar 35%. Berarti boleh 30, boleh 20, boleh 10. Dan khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap, uap atau spa, tarifnya itu paling tinggi sebesar 75%. Jadi boleh 70, boleh 60. Terus ada lagi nih khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional kayak misalnya kita lagi nonton pertunjukan wayang kayak gitu. Itu kena tarif paling tinggi sebesar 10%. Dan cara ngitungnya sama, tarif dikali DPP. Kemudian ada pajak penerangan jalan, objeknya itu adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Jadi, kalau misalnya rumah kita nih dialirin listrik, ternyata listriknya itu bersumber dari yang kita hasilkan sendiri gitu. Jadi kita kayak semacam buat sumber listrik untuk rumah kita sendiri. Nah, itu dia termasuk objek pajak penerangan jalan. Kalau diperoleh dari sumber lain, itu juga tetap kena pajak penerangan jalan. Nah, subjeknya ini adalah orang yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan wajib pajaknya itu adalah orang, oh, subjek pajak dan wajib pajaknya sama nih, sama-sama orang yang menggunakan. Jadi, dia yang dikenain, dia juga yang bayar. Jadi, dia bayar atas pajak dia sendiri gitu. Uang dia sendiri, pajaknya itu dari uang dia sendiri. Beda sama yang tadi pajak hotel, restoran, terus apa lagi tadi di atas hiburan, itu uang orang lain gitu, tapi kita yang bayarin. Nah, tapi di sini ada keterangan lagi dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajaknya itu adalah penyedia. Oh, berarti ini dalam ketentuan kalau sumber tenaga listriknya itu kita hasilin sendiri, kita yang dikenain, kita yang bayar. Tapi kalau dari sumber lain kita dikenain, tapi yang bayarin itu adalah si penyedia tenaga listrik. Jadi biasanya kita kalau bayar listrik tuh udah termasuk pajak. Nah, nanti pajaknya itu yang bayar tuh si mereka yang menyediakan kayak gitu. Kemudian pasal 54 DPP-nya itu adalah nilai jual tenaga listrik. Jadi ya harga pasar tenaga listriknya itu berapa? Itu ya DPP-nya. Tarifnya itu paling tinggi sebesar 10%, tapi kalau penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan itu paling tinggi 3%. Kemudian kalau penggunaan tenaga listrik dihasilkan sendiri, paling tinggi sebesar 1,5%. Nah, kalau dihasilkan sendiri, tarifnya ini kecil banget di bawah 1,5. Dan besaran pokok pajak penerangan jalan itu dihitung dari sama kayak tadi tarif dikali DPP. Dan yang terakhir ini ada pajak parkir. Objeknya itu adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Jadi pajak parkir ini dikenain sama yang objeknya itu adalah tempat penyelenggaraan parkir, mau yang berkaitan dengan pokok usaha, misalnya kayak kita buka usaha nih, terus ada tempat parkir kan otomatis buat konsumen. Nah, itu dikenakan pajak parkir maupun yang memang disediakan sebagai bentuk usaha kayak tempat penitipan kendaraan bermotor itu termasuk pajak parkir. Terus subjeknya itu adalah orang yang melakukan parkir. Jadi kita parkir motor atau mobil. Nah, kita bayar pajaknya. Tapi uang uang kita yang dikenain pajak itu dibayarin sama si penyelenggara tempat parkir. Nah, tempat penyelenggaraan parkir itu disebutnya wajib pajak. Dan untuk DPP-nya, jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, tarifnya ditetapkan paling tinggi 30%, dan cara ngitung pajak parkirnya itu sama, tarif dikali DPP. Jadi 30, entah 30, 25% dikali DPP-nya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak dari Undang-Undang PDRD? Semoga tadi bisa bedain ya subjek pajak dengan wajib pajak untuk pajak daerah. Subjeknya itu adalah orang yang mengonsumsi atau orang yang istilahnya menikmati atau membeli barang dan jasa tertentu. Tapi kalau wajib pajaknya itu adalah orang yang punya, orang yang menyelenggarakan, orang yang menjual atau orang yang menyerahkan.
Tapi terkhusus tadi pajak penerangan jalan, kalau kita listriknya itu sumbernya dari dihasilkan sendiri, subjek pajak sama wajib pajaknya itu sama. Orang yang menggunakan tenaga listrik. Itu teman-teman perbedaan dari UU PDRD sama UU HKPD. Lumayan ya perbedaannya jauh banget. Ini UU HKPD cuma sampai segini doang, tapi UU PDRD panjang sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Kemudian nanti kalau misalnya soalnya kayak kalian diminta untuk bikin matriks, kalian open book nggak sih? Open peraturan nggak sih? Kalau misalnya nggak open peraturan, hafalin aja yang penting-penting kayak objeknya apa, yang kayak gini nih objeknya apa, subjek wajib pajaknya, DPP-nya, tarif. Cara ngitungnya sih menurut aku nggak usah ya, karena sama semua. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Ya, kayaknya nggak ada. Semoga penjelasan dari aku sama Nadia itu jelas dan mudah dipahamin oleh teman-teman. Mungkin aku balikin ke Vilo kali ya.